Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh bini sepuh, bapak ibu, jamaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini udah di ujung bulan Safar nih. Minggu depan ampun masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, puasa meneh. Nurung kroso nggih. So bilang ora kroso ya kroso ya bendino ya kroso. Nggih, alhamdulillah Allah masih beri kita panjang umur sampai hari ini. Mugi-mugi sisa umur yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi wasilah untuk menghapus segala dosa-dosa yang sudah lewat, menambah amal kebajikan ketaatan kita kepada Allah, dan jadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih ngapunten kita lanjutkan membacanya ya. Jadi kemarin kan ujar Imam An-Nawawi surah Al-Fatihah itu merangkum 4 ilmu utama di dalam Al-Qur'an. Ilmu pertama kemarin ilmu usul pokok yang terdiri dari al-ilahiyat wan nubuwat wal yaumil akhir. Ilmu tentang ketuhanan, tentang Allah dengan segala sifat-sifatnya, kenabian mulai dari Nabi Muhammad hingga nabi-nabi sebelumnya, dan yang ketiga ilmu tentang hari akhir. Niku pokok, nggih, niku pokok usul. Lalu kemudian yang kedua ujar beliau kemarin kan ilmu tentang furu', cabang. Wa a'zamuhu al-ibadat. Jadi furu' ilmu cabang yang paling utama itu adalah ilmu tentang ibadat. Ibadat itu maliyatan wa badaniyatan. Ibadat dengan harta atau ibadat dengan tubuh. Dengan harta orang mengeluarkan harta, dengan tubuh orang sholat, orang puasa, orang berhaji itu dengan tubuh. Wa huma muftaqiratani ila umuril ma'ash. Ibadah itu membutuhkan kepada ilmu-ilmu kehidupan. Makanya lalu kemudian muncul aturan-aturan hukum, boleh tidak boleh, halal haram, karena menyesuaikan keadaan. Babi niku hukumnya ta'abudi haram, tapi dalam keadaan tertentu babi bisa jadi halal, asal jangan ngaten piye caranya menghalalkan babi. Cepurke neng laut, nek mati di laut jare segala yang di laut dan bangkainya halal. Ngono yo ora kena nang bangkai babi kok yo tetep ora iso. Apa yo nek bar bangkai babi di laut udah dihalal kowe. Ya mboten kena yo haram ya tetep haram. Ora kena gitu kan. Nggih, ya tetap saja haram. Tetapi jika dalam keadaan famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi, ketika orang dalam keadaan terdesak misalnya antara hidup dan mati, maka maqasidus syariahnya adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa itu lebih utama. Maka dalam keadaan itu dia boleh makan babi sebatas untuk menjamin hidup. Orang buat pesta bahasa sekali rasanya penak ya. Orang baru urip mau nambah meneh. Lah iku beda iku. Iku nambah meneh maksud ora kena dalil bolehnya. Dalil bolehnya ya tekan hifdzun nafs, memastikan dia masih bisa hidup. Lah itu yang dimaksud dengan membutuhkan ilmu-ilmu tentang kehidupan. Jadi hukum itu mengikut keadaan. Makanya kaidah umumnya di dalam kitab usul fikih, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikut kepada illat, kepada sabab. Ada sabab, hukumnya ada. Tidak ada sabab, maka hukumnya tidak ada.
Sholat itu ilatnya masuk waktu. Nek nggak masuk waktunya ojo sholat. Makanya kan kita tidak boleh sholat maghrib setiap waktu. Ya bener nih gua. Sholat maghrib ya di waktu maghrib. Musuh sholat maghrib tiap waktu kan. Karena sabab ghurub, karena sabab matahari sudah mulai terbenam masuk waktu maghrib, maka orang harus sholat maghrib. Habis itunya berarti habis sudah waktu maghribnya. Ketika plok tergenam gelap, habis sudah waktu maghrib, sudah bukan waktu sholat maghrib lagi, maka berarti pindah masuk waktu sholat isya. Dilalah dia belum sholat maghrib. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Sebagian pendapat Imam Syafi'i katakan gugur hukum qadha, berarti dia hutang ya kudu bayar. Makanya lalu kemudian di waktu, walaupun tidak di waktu maghrib, dia sholat maghrib buat bayar hutangnya. Tapi jari yang lain enggak, kewajiban itu ada pada waktunya. Ketika hilang waktunya ya sudah, tidak ada hutang, tidak ada qadha, ya berdosa saja dia. Obatnya nopo? Ya obatnya ya dua. Pertama taubat, jangan diulangin lagi. Yang kedua, dia harus sebanyak mungkin beribadah untuk nutupi kurangnya itu. Nek cukup tutupannya. Cukup napa ora urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diajarkan amaliyah sunat, walaupun sunat ojo disepeleke. Kenapa? Karena amaliyah sunatnya kita itu, apakah itu sholat sunat, apakah itu sedekah yang sunat, itu perkara-perkara sunat, dia berfungsi untuk menutupi kewajiban kita yang siapa tahu kurang. Kan nggak tahu kan, kadang-kadang kurangnya ibadah wajib itu dua. Pertama, kurang karena memang tidak dilakukan, atau yang kedua, kurang karena memang tidak sempurna. Misal, kalau sholat tidak dilakukan ya sudah kurang sholatnya. Tapi bisa jadi kita sholat, tapi sholat kita tak sempurna. Sholat niku kudune mikir Gusti Allah. Jadi Gusti Allah aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tapi dalam prakteknya seringkali nek wong kehilangan kunci, ora ketemu gawa salat kelingan, Pak. Allahu Akbar. Oh, kuncinya ning kono. Iku nek golek iku setengah jam ora ketemu golek kunci gitu kan. Nek bar takbir ku langsung kelingan gitu. Oh ning kono yo. Iku nek iso godaan, iso rezeki. Mbok kula mboten ngertos nggih Pak, urusan panjenengan dhewe-dhewe, Pak. Niku itu maknane iso rezeki kan. Wong golek ora ketemu bar salat yo kelingan. Tapi iso dadi niku godaan. Godaan ben salatnya ora kelingan Gusti Allah. Sepanjang salat jadi ngingat-ngingat aja terus ya di atas TV. Bar salam lali meneh. Ki nang ndi yo? Kok salat meneh, masyaallah. Inji, kadang salat kita bisa jadi zahirnya selesai, tapi ternyata salat kita tidak sempurna. Baik tidak sempurna dalam pengertian batin, yati tidak mengingat Allah, atau bisa jadi ada gerakan-gerakan yang tidak sempurna. Gerakan tidak sempurna. Nah, menutupi yang tidak sempurna ini dengan apa? Dengan amaliyah sunnat. Jadi sholat sunnat apakah qabliyah ba'diyah? Sholat sunnat apakah dia sholat malam? Sholat sunnat apakah dia sholat isyraq? Sholat sunnat apakah dia sholat duha? Bahkan ada sebagian ulama yang mengamalkan sekadar sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat 2 rakaat, waktunya kapan saja selama tidak di waktu tahrim. Waktu haram itu kan 2 gitu. Pertama sesudah selesai sholat subuh sampai isyraq. Yang kedua selesai sholat asar sampai waktu maghrib. Para ulama hanya berbeda pendapat. Ada qabliyah maghrib napa mboten. Sebab semua ulama sepakat qabliyah maghrib itu bukan sunnah muakkad. Artinya Nabi kadang lakukan kadang tidak. Tetapi itu sepakat. Nah, yang para ulama berbeda pendapat apakah dia lalu kemudian bahwa tidak muakkad itu sepakat. Tapi yang tidak muakkad ini ada yang katakan tidak, ada yang katakan tidak. Ada yang katakan ada yang katakan tidak. Yang katakan tidak ada karena menganggap itu masuk waktu tahrimnya sesudah asar sampai maghrib. Tapi yang katakan ada, sholatnya itu dilakukan sesudah masuk waktu maghrib. Kan sudah masuk waktu maghrib gitu, sebelum sholat maghrib. Tapi kan sudah masuk waktu maghrib, artinya lewat sudah waktu tahrim ini tadi. Pendeknya monggo. Jadi nek ngaten niku urusannya bukan urusan gelut.
ono qobliyah maghrib napa ora, urusane dilakoni napa ora. Nek menganggap tidak ada ya sudah, enggak apa-apa, enggak usah kan. Yang menganggap ada, ojo nek gelutnya seru tapi ora dilakoni. Kan kayak ngaten kan, kayak wong gelut seru banget. Nek salat tarawih ku 2 rakaat napa 4 gitu kan. Pas jam waktunya salat maghrib dia duduk ning angkringan. Waktu tarawih gitu. Jadi jam nek gelut nih, wah ini masjid seru banget gelut nek. Ora nek tarawih ku 4 rakaat 4. Sing suci bilang ora 2 gitu kan. Pas tak selesai isya, wong lagi siap-siap tarawih, dia keluar duduk ning angkringan. Orang melu tarawih. Lagi piye to? Nek gelutne wis seru banget nek dilakoni ora gitu. Insyaallah. Nggih. Nah, muftariqatani ila ilmil ma'ash. Nah, lalu yang ketiga, yang penting. Yang ketiga ujar beliau wasalisuha, dan yang ketiga itu ngapunten Pak, ini kalau ulangi sedikit nggak Pak ya, karena kalau kelingan kemarin buru-buru yang bagian wasalisuha ilmu tahsilil kamala, ilmu untuk menghasilkan kesempurnaan. Nah, jadi usul pokok, yang kedua furu', yang ketiga ilmu tentang kesempurnaan. Apa kesempurnaan itu? Wahwa ilmul akhlaq, kesempurnaan dari keimanan kita dan kesempurnaan dari ibadah kita adalah akhlak. Jadi kising menyempurnakan, uju ditinggal. Itu makanya kenapa nih adik-adik nggih Dek, ngaji kita nek ngaji itu kudu dibarengi sama ngaji akhlak. Akhlak niku mboten sekadar ilmu, akhlak itu nempelnya di mana? Nempelnya di amal. Ujar beliau wa minhu al istiqamatu fit tariqati. Yang dimaksud akhlak itu diantaranya adalah istiqamah di dalam at-tariqah. Wa ila dzalika at-tariqah, jadi konsisten, istiqomah kalau melakukan kebajikan, kalau melakukan sesuatu, itu tanda-tanda akhlak. Maka lalu kemudian di mana isyaratnya? Isyarat terhadap akhlak itu ada pada lafaz wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Kenapa penting itu? Nah, ujar beliau, penjelasan lanjutnya. Ini kita sholat, kita ibadah. Kita ibadah karena iman kepada Allah. Karena iman pun kan usulnya pokok tadi. Lalu kemudian kita ibadah, gerak ibadah kita ini takbir sampai salam, dah ibadatnya furu' yang kedua. Yang menyempurnakan ini adalah akhlaknya. Lalu kemudian muncul kesadaran di dalam batin kita, dalam hati kita, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Oh, apa artinya? Artinya pada saat sholat itu kita juga sepenuhnya sadar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau ya Allah kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Maknanya nopo? Maknanya ibadah kita itu bukan karena kita yang hebat, kemampuan kita ibadah bukan karena kita yang kuat, kemampuan kita ibadah bukan karena kita yang alim. Ibadahnya kita yang bisa kita lakukan semata-mata karena sabab pitulungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak karena sabab ditolong oleh Allah, ini nggak bisa kita gerakkan ini. Semua gerak kita dalam ibadah itu karena sababnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa ibadah menggerakkan seluruh tubuhnya karena sabab dirinya sendiri, bukan. Ini karena sabab kudrahnya Allah yang menempel di tubuh kita. Kudrahnya Allah niki bisa. Makanya bisa jadi orang pengen banget sholat, tapi kudrahnya dia sakit, nggak bisa dia menggerakkan tubuhnya. Orang pengen banget mengeluarkan zakat, kudrahnya Allah, dia tak punya harta, nggak untuk dia bersedekah banyak-banyak, nggak bisa dia sedekah. Dia pengen banget naik ke haji, kudrahnya Allah, dia nggak punya istita'ah untuk berangkat haji, nggak berangkat. Jadi semua ibadah kita itu karena sabab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku akhlak. Hasilnya apa? Hasilnya ibadah itu membuat orang tunduk. Karena ibadah itu kan maknanya ta'abbud. Ta'abbud itu menghamba.
menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, usul dan furu' iman lalu kemudian diikuti dengan ibadah yang disempurnakan dengan akhlak, niku yang menghasilkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bakal kejadian orang karena sholatku baik, misalnya kulo karena merasa sholat kulo baik, lalu kemudian selesai sholat kulo merasa lebih baik daripada orang lain. Wih, aku lebih alim, wih sholatku lebih baik, wih sholatku lebih sempurna, niku sholatnya ora karuan, sujud wae ora jelas, nek duduk tahiyat wae kakinya ora isa, nek bengkak-bengkok gitu. Ngono. Orang yang ibadahnya diikuti dengan ilmu ketiga akhlak, maka ibadah itu membuat dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan biasa kejadian kita ngapunten nggih, kula iki nasihati diri kula pribadi pambutan panjenengan. Kita orang biasa kejadian habis sholat karena sholatnya bagus, merasa lebih baik daripada orang lain. Habis sedekah karena sedekahnya banyak, merasa lebih baik daripada orang lain. Habis berhaji karena merasa hajiku sempurna dan sebagainya, lalu kemudian pulang merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, kalau begitu bisa jadi dia ibadah tapi dia tidak diikuti ilmunya tentang ibadah cukup, tapi tidak disertai dengan ilmu yang ketiga, tahsilul kamalat, menghasilkan kesempurnaan akhlak tadi. Kita tidak membawa kesadaran iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah kepada Allah, pada saat yang sama kita juga tunduk semata-mata mengharap pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sadar kita bisa ibadah karena sabab pertolongan Allah, orang sing sombong marga ibadah. Orang sombong karena dia karena misalnya zakatnya banyak, hajinya banyak, macam-macam, enggak akan terjadi. Nah, itu ujar Imam Nawawi niku isi Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bagian situ blok. Wong tunduk itu kepada Allah sepenuhnya. Jadi akhlak itu, makanya sebagian ulama sering mengutip perkataan al-adabu fauqal ilmi. Ilmunya orang bisa apa saja, bisa setinggi langit, sundul plafon. Ini ilmunya gitu kan. Sundul langit itu tinggi banget. Tetapi ada yang lebih tinggi dari ilmu. Nopo niku? Adab. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kenapa? Karena dia menyempurnakan. Dia menyempurnakan ibadah kita. Itu makanya nggih ngapunten nggih nek panjenengan kelingan nek di kampung orang-orang tua dulu, nek kulo yakin nek kulo masih ngerasai kok, apalagi nek panjenengan yang di atas kulo, nek sekat punjul yang umur panjenengan di atas 50 pasti ngerasain dulu. Zaman dulu kita belajar ngaji pakai turutan juga. Turutan juga. Wah, nek ngaji turutan niku, guru ngaji itu takutnya luar biasa sama guru ngaji turutan juga. Itu kita ngaji itu karena apa? Bukan karena menakut-nakuti, tapi pada saat itu orang sedang belajar tentang adab terhadap ilmu dan sumber ilmu. Nih buat adik-adik gini, adik-adik yang lagi ngafal Quran, yang lagi ngaji, ana guru, ana musyrif, itu guru niku bukan sekadar manusia, tapi itu sumber ilmu. Itu sumber ilmu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kenapa murid disuruh menghormati guru? Karena bukan sekadar, karena guru itu adalah sumber ilmu. Guru itu sumber ilmu. Orang yang menghormati ilmu, menghormati sumber ilmu. Menghormati sumber ilmu. Bukan menghormati orangnya dalam wah mendewa-dewakan manusia, mboten. Niku mboten mendewa-dewakan, tapi menghormati sumber ilmu. Karena sabab itu pula kenapa, coba perhatikan, kulo saya kelingan Pak, kulo zaman ngaji mbiyen Pak, iku nek nggo kitab kowe ora berani di bawah pinggang Pak, nggo teh kene.
Go Quran zaman biyen kita nek ngaji cilian ngaten ya, Bah. Ngaji ngene, Bah. Nek jatuh seneng banget temen tuh. Kenapa? Karena kalau jatuh pasti syukuran ya, Bah. Mereka dijamil-jamil ben jatuh. Karena tiap kali jatuh sing jatuh kayak kita tanggung jawab kudu syukuran nopo ben ora kualat ya gitu ya. Sepertinya perkara sederhana permainan, tetapi itu cara orang tua dulu mengajarkan kepada kita adab. Adab akhlak karena niku sing nyempurnake. Niku sing menyempurnakan. Nah, yang terakhir ujar beliau, warabi'uha, dan yang keempatnya ilmul qasasi wal akhbari. Ilmu tentang kisah-kisah dan ilmu tentang berita-berita di masa lalu. Anil umamil khaliyati, dari bangsa-bangsa yang sudah lewat, yang terdahulu sudah lewat. Wa qad jama'atis su'ada atau wa qad jumi'atis su'ada'u, mengumpulkan atau dikumpulkan di situ as-su'ada'u, orang-orang yang diberi kabar gembira, yang bergembira, minal anbiya'i, dari para nabi, wa ghairihim, dan yang lainnya. Di mana adanya fil ladzina an'amta 'alaihim, ada pada ayat alladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Nah, itu maksudnya orang-orang terdahulu. Cerita orang-orang terdahulu. Wal asqiya, dan cerita kabar tentang orang-orang yang buruk, minal kuffari, daripada orang-orang kafir, pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pada ayat dan bukan jalan orang yang engkau benci, engkau murkai, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Nah, jadi itu ayat itu cerita tentang masa lalu. Mencari tahu kita siapa sih orang terdahulu itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada ayat, baru sampai ayat pertama nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Rahman, Ar-Rahim, dan Maha Rahim. Al-ba'u bahaullah. Wa fi riwayatin, sebagian ulama menafsiri ba di situ maksudnya adalah bahaullah, itu kebesaran keutamaan Allah. Wasinu sana'uhu, dan huruf sin itu puji-pujiannya, jadi kemuliaannya. Fala syai'a a'la minhu, dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Sana'u, dari yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal mimu mulkuhu, dan mim itu adalah kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Dah sampai di situ. Jadi satu penafsiran mengatakan bismillah itu ba sin mim itu adalah simbol dari kebesaran Allah, ketinggian Allah, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'u ibtida'u ismihi bari'un basirun. Huruf ba itu juga mengawali nama-nama Allah. Bari'un, Allah yang maha menciptakan, maha membuat. Basirun, Allah yang maha melihat. Basir itu melihat dalam pengertian melihat yang lebih dalam, yang tak tampak oleh kasat mata. Makanya orang yang bisa melihat yang terlindungi itu disebut dengan basirah. Basirah itu bisa melihat yang tak tampak, tapi bukan pesulap merah Pak, bukan, itu bukan pesulap merah gitu kan. Basirah itu niki ya gitu, melihat, kita melihat manusia, yang dilihat tidak hanya fisiknya, tapi yang dilihat lebih dalamnya. Oh, ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala, itu basirah. Nek mata fisik misalnya, nek melihat orang kok wonge kayak ngono, wah itu mata fisik. Tapi orang yang melihat dengan basirah, dia akan melihat, oh ini ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melihat dengan basirah tak berani menghina makhluk. Kenapa? Karena menghina makhluk sama dengan menghina Khaliq. Ono wong bikin kreasi, cah cilik nggih, cah sekolahan bikin kreasi tangan. Bar iku karo koncone dibilang welek men. Iku yang tersinggung senten, yang bikin. Allah bisa jadi tidak tersinggung, tapi itu adab kita kepada Allah. Ini makhluknya Allah, kita semua ini makhluknya Allah. Lalu kemudian ada mina, kok menungsa kok kayak ngono, kok kakine ngono, iku kan potongane kok kaya apa, wangel diceritakan.
menghina makhluknya Allah, sekalipun Allah mungkin tak tersinggung, karena Allah bukan zat seperti manusia yang punya rasa sakit hati, boten. Tetapi pada saat itu kita kehilangan akhlak kepada Allah. Kenapa? Kita menghina ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melihat pakai basirah, kayak apapun melihat makhluk Allah itu isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kita apa meneh nek tonggo gelut ora cocok, pas suatu ketika DI punya kekurangan opo sakit gigi menungsok gigi langsung keluar itu Gembira Loko iso diabsen itu dari utara ke selatan mulai dari Kudanil tekan Munyuk ya paling selatan loh kalau mboten ngertos ya udah lama nggak masuk Gembira Loka Pak sing kula ngerti paling utara Kudanil Pak karena Kudanil angel mindahne kudu ana ange kudu ana kubangane nek Kudanil angel nek biasanya kan apa baratnya Kudanil wonten Banteng kan tapi ku bisa dipindah-pindah karena Banteng kan bisa pindah ke sana nek Kudanil sing angel mindah itu ada yang nggak tahu Gembira Loka ya deh wah nek kula zaman cilik zaman kula 20 tahun yang lalu pertama tinggal di Jogja kan tinggal teng Papringan Pak anak kula nek ciliane nek arep ke Gembira Loko rasa bayar karcis ning jembatan mawon Pak nonton Kudanil karo Banteng iku sing gratisan itu Gembira Loka versi gratis ngono Pak kan ngaten nggih Pak berdiri di jembatan yang utaranya di utara wis nonton Kudanil jomplak-jomplak wis gratisan wah nek cah cilik pun seneng banget nih Kudanil masyaallah nggih ini pun gelut karo tonggo iku ya Gembira Loko di absen iku padahal sing direktur Gembira Loko lae belum tentu hafal loh isine iku nek tonggo pas lagi gelut iso hafal isine isi Gembira Loko sak isine Bapak masyaallah tekan jerapah gajah ular ngomong kok di absene kabeh siji-siji sing digoleki aslinya munyuk Pak golek sing ujungnya kurang tekan-tekan gitu masyaallah mboten yo basir orang yang melihat dengan basirah basir orang lihat dengan basirah orang tidak hanya melihat zahir makanya melihat makhluknya Allah orang nggak mau menghina melihat makhluknya Allah nggak mau keluar sumpah sarapah kenapa dia lagi nyumpahin lagi menghina ciptaannya Allah akhlaknya kepada Allah nggak sempurna nggak berani dia niku akhlak karo Gusti Allah ya tadi Gusti Allah bisa jadi nek yura bakal kayak menungso kan kita punya ciptaan kita punya barang bikinan kita lalu dihina ku nusu-nusu sopo kue mau kan nusu-nusu gitu Allah tak akan melakukan itu karena Allah bukan zat yang seperti itu Allah yang malikul mulki dzul jalali wal ikram ada yang laisa kamitslihi syai'un zat yang tak sembah tak ada bandingannya dengan makhluk tetapi adab kita sing ora kena makanya kenapa kalau bahasa kerennya ini bahasa keren Pak bahasa keren anak zaman sekarang ojo membuli kenapa orang tidak boleh membuli orang lain karena membuli orang lain itu sama dengan menghina ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala abot itu iso iki sing guru-guru sinten iki sing guru ada yang guru Pak yang guru sinten yang guru sinten Pak guru panjenengan bisa itu jangan membuli karena membuli itu menghina ciptaannya Allah wah bikin posternya Pak gede-gede bikin posternya tengah sekolah Pak enggak tapi benar itu kok bahasa sekarang orang menyebut membuli kalau bahasa orang dulu zaman kula ngaji la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyyah jangan kau menghinakan orang yang selain engkau falikulli syai'in maziyyah karena setiap segala sesuatu itu pasti punya kelebihannya pasti punya kelebihannya insyaallah bahkan orang yang kita kira secara fisik tampak berkekurangan nek bahasa kontem bahasa modernnya disebut dengan difabel kan ngaten enggak difabel different ability orang yang punya atau kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan ketunaan ya Pak orang dengan tuna berbagai macam jenis tuna rungu tuna bisa la tahtaqir mandu itu masih ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala ojo dihinakan jangan pernah menghinakan begitu kenapa karena kita sedang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala naudzubillahi min dzalik basir wal ba wa al halim wal ha'u ibtida'u ismihi huruf ha kan ada huruf ha bismillahirrahmanirrahim ibtida'u ismihi itu awal dari namanya Allah kalimat sebentar wal ba'u ibtida
ismi. Wasinu ibtida'u ismi. Sin itu awal dari namanya Sami'. Allah yang Maha mendengar. Allah yang Maha mendengar. Jadi menyebut bismillah itu kita sedang menyebut banyak sekali nama-nama Allah di sana. Ujar Imam An-Nawawi, Sami', Allah yang Maha mendengar. Sami' itu beda dengan Sami'. Sami' itu mendengar saja. Tapi Sami' itu bahkan mendengar sesuatu suara yang tak terdengar oleh kuping manusia. Makanya kenapa kalau kita berdoa, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Sebentar, ngapunten, mana Hafiz? Mas, benar ya? Innahu huwas sami'ul alim apa innahu sami'un alim? Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Nek kalau kalau syaitan kerasa lagi godain kita, fasta'iz billah. Meminta perlindungan kepada Allah. Siapa Allah yang kita minta perlindungan innahu huwas sami'ul alim. Dia zat yang Maha mendengar lagi zat yang Maha mengetahui. Maksudnya apa? Pas kita isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah, Allah itu as-sami'. Bisa jadi suara kita lirih, ya Allah minta jaga, ya Allah minta. Allah Maha mendengar. Tapi kalau kita minta tolong kepada manusia, kudu teriak itu tolong. Kudu begitu kita kepada sesama manusia minta perlindungan. Tapi kepada Allah orang meminta dengan lirih, Allah mendengar karena Allah Sami'. Tapi Allah tidak hanya as-Sami', Allah itu juga al-Alim. Kalau minta tolong itu tenanan. Al-Alim itu Maha mengetahui, tahu yang ada di dalam ini. Kan bisa jadi kayak manusia yang berkata, tolong dong, tapi hatinya nggak minta tolong. Hatinya nggak minta tolong, hatinya gimana gitu kan. Mulutnya minta tolong, hatinya nggak ikut. Begitu pula kepada Allah. Ketika meminta pertolongan kepada Allah, mulutnya berkata minta tolong, hatinya ikut meminta tolong. Mulutnya minta perlindungan kepada Allah, hatinya juga tunduk meminta perlindungan kepada Allah. Itu yang menjelaskan kenapa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya kan aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kok ya setannya ora pergi-pergi. Loh ya nek mulutnya tok sing minta perlindungan, hatinya ora melu. Hatinya ora melu. Itu yang menjelaskan kenapa nih kalau ada yang saudara tetangga kita yang bisa meruqyah. Itu para peruqyah itu kalau ta'awudznya kan beda. Ta'awudznya para peruqyah itu ar-raqi namanya. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ngaten ta'awudznya. Ada yang panas bener Pak kupingnya. Nggih. Nek wonten gimana sih? Nek wonten gimana ana jine Pak. Mboten. Nek kula mboten saged Pak. Kula tidak bisa meruqyah. Kula hanya paham ilmunya karena ini urusan lain. Iku urusan kula di kampus itu bagian dari penelitian kula Pak. Kula neliti para peruqyah. Tapi kula mboten saged Pak. Tapi nggih, tapi coba kalian kalau panjenengan perhatikan itu para peruqyah baca gitu. Karena merujuk kepada ayat ini. Merujuk ayat ini. Ini orang lagi diganggu nih setan, minta perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya ta'awudznya jadi a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ngaten Pak. Jadi Allah as-sami'. Ibtida wal mimu ibtida'u ismihi Majid, Malik. Jadi mim itu mengawali nama Allah yang Majid, yang Malik. Lalu kalau wal alifu ibtida'u ismihi Allah, huruf alif itu mengawali namanya Allah. Wal lamu ibtida'u ismihi Latif, dan huruf lam itu mengawali namanya yang Latif. Allah Maha lembut, bahkan sangat lembut. Di dalam surah Luqman digambarkan tentang kebajikan yang kita lakukan sekecil apapun Allah Maha melihatnya. Kenapa? Karena Allah itu Latif. Latif itu Maha lembut. Bahkan sampai sesuatu yang kebajikan yang kita lakukan kecil seperti kecilnya debu, Allah tahu itu. Allah tahu itu. Karena Allah itu Maha Latif. Allah Maha lembut. Biasanya para ikhwan tariqat itu mengamalkan lafaz ini untuk melembutkan hati. Ya Latif, ya Latif. Jadi apa Pak? Nek panjenengan hati lagi kreng.
lagi kereng, lagi marah karo sopo, minta berlindung kepada Allah yang Al-Latif. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita. Jadi kalau sering guyon, ini guyon Pak ya, mboten serius niki. Ono wong jenenge Abdul Latif tapi galak, iku salah jeneng Pak. Yang mboten salah jeneng. Dungane sih dalam proses kabul Pak. Kan jeneng itu kan doa nggih. Doa itu dalam proses untuk makbul nggih. Gusti Allah kayak samaan kayak kula kan, nama kula Rafiq. Rafiq itu artinya teman. Tapi wonge duwe musuh akeh, wae iku nek anu, kula kudu dikoreksi nama kula, Pak. Padha karo wong jenenge Abdul Jalal, hamba Allah yang jalal, yang maha perkasa gitu. Tapi wonge lembut gitu. Kelemar-kelemar gitu. Iki jenenge dalam proses untuk makbul, Pak. Mboten, Pak, tapi jangan jenengan nanti golekin nama orang gitu kan. Iki kok namanya Abdurrahman tapi kok ora ngerti sayang karo wong gitu kan. Iki salah jeneng ya mboten, Pak. Mboten. Tapi maksud doa, nama itu doa, Pak. Nama itu doa. Mungkin insyaallah doa yang orang tua kita sematkan kepada kita lewat nama kita pada saatnya akan menjadi doa yang makbul paling tidak sampai pada saat kita menjelang ajal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayah kula namanya kula Ahmad, mudah-mudahan kelakuan kula terpuji. Satu ketika nek kelakuan kula mboten terpuji, ya kula kudu balik taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong jenenge Ahmad tapi kelakuanan jelehi. Kan wonten ya, jenenge Ahmad, kalau kan kok jelehi tenan gitu. Masyaallah. Tapi ya makhluknya Allah, Pak. So kaya opo ini burukne wong ya makhluknya Allah. Iku makhluknya Allah. Memang makhluk Allah ki warna-warna, Pak. Warna-warna. Nek siji tok kaya kita tok malah ora seru dunia iki. Nggih. Latif wal ha'u ibtida'u ismihi hadi. Huruf H itu kita mengingat Allah yang hadi, yang maha memberi petunjuk. Oke, sedikit lah aku jelaskan. Kita jam 7 ya Pak, ya rampung ya Pak. Nggih, betul napa-napa Pak. Nek kula pamit, napa pas isya rampung. Nek panjenengan ngizinkan kula jam 7 rampungnya. Apa jam 7 kurang sithik? Biar ono tanya jawab. Nggih. Hadi itu gini Pak. Hadi itu ngapunten. Tinggal sebaris kok. Kalau rampungan sebaris ya Pak. Hadi itu maksudnya sederhana begini. Allah yang senantiasa memberi kita petunjuk. Maksudnya apa? Petunjuk itu tak pernah putus Allah berikan kepada kita. Allah nggak pernah berhenti memberi kita petunjuk. Makanya ada istilah hidayat taufik. Kalau kita biasanya taufik dan hidayah ya. Hidayah itu petunjuk, taufik itu kemampuan untuk mengikut petunjuk ini. Nah, sebentar kita lanjut dikit nggak Pak? Ngapunten kalau pamit panjenengan. Jadi misal gini, saya sering kasih contoh sederhana gini nggih Pak. Ini ada tanda P disilang. Kabeh paham maknanya nopo? Dilarang parkir. Berarti kita sudah dapat petunjuk. Tapi tetep we parkir ning kono. Itu artinya kita ora kena taufik. Kenapa? Tak bisa mengikut petunjuk itu. Makanya doanya minta wabillahi taufik wal hidayah. Tidak hanya taufiknya yang diminta, tidak hanya hidayahnya, taufiknya juga diminta. Kan sama kalau sering guyon panjenengan mungkin kelingan nggih. Lampu hijau jalan, lampu merah berhenti, lampu kuning ngebut. Lampu kuning ku tambah banter, Pak. Nek ora percaya panjenengan deloki di jalan niku. Merah berhenti, hijau terus, kuning ngebut gitu. Gas itu, kuning ku gas, Pak. Kuning ku pasti ngegas iku. Nek ora percaya deloki di lampu merah ngono, Pak. Nek kuning mbluk, kuning ku malah tambah kencang. Padahal semua tahu maknanya kuning. Makna kuning pelan-pelan, hati-hati itu hidayah. Nek ngebut orang itu taufik, orang iso ngikut hidayahnya dia. Tapi yang berhenti berarti dia bisa mengikut petunjuk itu. Nah Allah itu al-hadi. Seperti lampu kuning ini ada terus lampunya. Seperti tanda P ada terus petunjuknya. Allah nggak pernah berhenti memberi kita petunjuk. Cuma kadang kita yang bisa mengikut petunjuk ini kadang tidak. Makanya kita kudu nasta'in tadi, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Biar petunjuk ini bisa terus diikuti. Karena kita dhaif, kita semua itu makhluk dhaif. Fakir ilallah. Kita membutuhkan Allah untuk menjaga itu.
dan mana sebaris lagi. Warra'u ibtida'u ismi Razzaq, ra itu mengawali namanya Razzaq pemberi rizki. Wal ha'u ibtida'u ismi Halim, wan ha itu mengawali namanya Zat yang Halim, maha lembut, maha pengampun, maha pemaaf. Wan nun ibtida'u ismi Nafi' wa Nur, dan nun mengawali namanya Nafi' pemberi manfaat, Nur zat yang memberikan cahaya. Wallahu a'lam bissawab. Baru seayat Pak, tapi memang suwe Pak. Ini seayat, lumayan loh kalau baca 6 baris kok Pak. 6 baris kalau baca nggih. Nggih wallahu a'lam bissawab. Nyun samudra pangapunten. Ngapunten Pak, monggo Pak nek barang 5 menit nih awatan yang mau diobrolkan nek mboten wonten ya cekap. Monggo. Kula serahkan ke panjenengan. Nek Pasanto mun di Pasanto. Enten. Nek ono sing dilakon Pak, nek mboten wonten ya rampung Pak. Nek kula paham kula jawab sekarang, nek kula mboten paham ya kula pikirkan jawabannya minggu depan kula jawab Pak. Nggih. Monggo. Kula dipeseni Pak Yatin nek wonten tanya jawab gitu di belakang. Monggo napa pun cekap. Nggih. Ya nggih, pun cekap lho. Ampun, nggih wallahu a'lam bishawab. Nggih nyuwun samudra pangapunten, mugi-mugi wonten manfaatnya untuk kula pribadi dan panjenengan semuanya. Napa sing kula sampaikan semata-mata wabil khusus jikalau itu benar, itu wasiat kepada diri kula pribadi yang pertama. Jikalau itu tentang sesuatu yang buruk, itu juga wasiat pertama untuk diri kula pribadi. Mugi-mugi bisa jadi nasihat dan wasiat buat panjenengan semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa lahqna bis salihin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Monggo sesarangan kita akhiri dengan sama-sama membaca surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi